Berjumpa lagi bareng kita di channel Teuku Raffi. Di video kali ini Teuku Raffi bersama rekannya akan membahas tentang sejarah kehidupan Nabi Yusuf mulai dari orang biasa hingga menjadi seorang menteri ekonomi negara atau raja. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau suka sama video ini jangan lupa like dan tombol notifikasinya. Karena like dan subscribe dari kalian sangat berarti bagi kami. Sebagai penyemangat kami membagikan informasi menarik lainnya. Langsung saja kita ke videonya. Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak-anak Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Yusuf wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Terlebih setelah ibunya, Rahil, meninggal dunia maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang bulan dan matahari bersujud kepadanya. Esok harinya ia ceritakan hal itu kepada ayahnya. 11 bintang adalah saudara-saudaramu. Matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kau akan jadi orang besar. Maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudamu tahu mereka akan mencelakakanmu. Namun tanpa setahu Yusuf dan ayahnya ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari bahaya maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Yusuf boleh ikut berburu, tinggal Bunyamin yang menemani Nabi Yakub di rumah. Di tengah hutan, setelah berburu tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. "Hei, mau kalian apakan aku ini?" protes Yusuf. "Diam," bentak salah seorang kakaknya. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati. Salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada khalifah yang akan mengambilnya dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul itu disetujui. Demikianlah Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudara-saudaranya yang lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Sebelumnya baju Yusuf telah dilepas. Mereka kemudian membunuh hewan. Darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Demikian sangat kesedihannya sehingga selalu menangis dan sampai-sampai matanya menjadi buta. Tidak berapa lama Yusuf di dalam sumur. Ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf. Maka Yusuf dibawai sebagai tawanan. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampai di Mesir Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kitfir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan Yusuf kepada istrinya yaitu Zulaiha. Kitfir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang tampan lagi cerdas. Zulaiha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah Yusuf telah menarik perhatian Zulaiha. Bukan sebagai ibu dan anak, Zulaiha tertarik kepada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Zulaiha mengenakan pakaiannya yang terbaik. Bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf berdebar kencang saat melihat penampilan Zulaiha yang lain dari biasanya. Begitu menyolok dan merangsang. Berkata Zulaiha kepada Yusuf, "Marilah Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kuserahkan kepadamu." Yusuf hampir tergoda, namun ia segera ingat kepada Tuhan.
Ia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini? Sedang suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Adalah tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Akan tetap hati dan pikiran Zulaiha telah dikuasai nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. "Yusuf," desa Zulaiha sambil menghambur dan memeluk Yusuf erat-erat. "Tidak seorang pun melihat kita. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kita. Allah mengetahuinya," jawab Yusuf sambil berontak melepaskan diri. Buru-buru ia melahirkan diri dari dalam kamar. Zulaiha mengejar dan berhasil memegang baju belakang Yusuf. Ia berharap Yusuf akan berhenti dan mau melayaninya. Tapi Yusuf terus berlari sehingga bajunya robek di bagian belakang. Di saat demikian tiba-tiba Kitfir datang. Zulaiha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." "Tidak," sahut Yusuf. "Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkata tetangga itu, "Kita lihat saja. Jika baju Yusuf robek di bagian depan berarti dia hendak memaksa Zulaiha berbuat mesum. Jika bajunya robek di belakang itu pertanda Zulaiha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malu pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Rahasiakanlah peristiwa ini. Simpan baik-baik, jangan ada orang yang tahu. Dan kamu Zulaiha mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah kau lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya." Walau sudah diusahakan agar tidak bocor tapi peristiwa Zulaiha dengan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga kanan kiri. Para wanita baik tua maupun muda sama mempergunjingkannya. Zulaiha merasa malu. Dalam hati ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Coba Anda kata mereka sudah melihatnya. Pasti lebih tergila-gila daripada aku. Pada suatu hari Zulaiha mengundang para wanita yang telah mempergunjingkannya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan sebilah pisau yang tajam untuk mengupas buah-buahan yang dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asyik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Zulaiha memerintahkan pelayan untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terbelalak kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang ganteng dan tampan itu. Semua tercengang dan sejenak lupa diri. "Inilah pemuda yang kalian gunjingkan. Ternyata kalian juga mengagumi kegantengannya. Sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri," kata Zulaiha. Yusuf segera masuk ke dalam. Pada saat itulah para wanita tadi baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukan buah yang dipegangnya tapi tangan mereka sendiri. Darah bercucuran. Suasana jadi panik. Dengan tersipu malu mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun isu tentang Zulaiha dan Yusuf masih terus merebak ke seluruh penjuru. Para wanita masih mempergunjingkannya. Untuk menutupi rasa malunya maka Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa bahwa walaupun Yusuf benar dan Zulaiha salah namun Yusuf yang masuk penjara. Memang tak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak Zulaiha akan terus tergoda dan siapa tahu lama-lama Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Berangkat dari pemikiran inilah Kitfir menjebloskan Yusuf ke dalam jeruji besi. Di dalam penjara ada dua orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo kepala bagian minuman. Kedua bernama Malhab kepala bagian makanan kue-kue. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan menaruh racun dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah kepada Allah saja. Pada suatu hari Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf, "Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan hamar." Nabo minta Yusuf mengartikan mimpi itu. Dengan tenang dan yakin Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo. "Bergembiralah kau Nabo.
Sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Malhab menceritakan mimpinya dan meminta Yusuf mengartikannya. Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu. Sayang sekali Malhab, kata Yusuf. Kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti, Raka akan menghukum kau sampai mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas mulai dari kepalamu. Beberapa hari kemudian tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedang Malhab dihukum mati karena terbukti kesalahannya hendak meracuni raja.